Umur berapa ini? Baby larva kita tidak rata ini, karena ada lalat liar yang masuk. Jadi dia bertelur, numpang bertelur di sini. Lalat liar itu masih dalam black shoulder pal juga kan, jadi dia tidak rata. Yang seharusnya dia rata kecil-kecil, udah rata besar-besar, cuman ada yang lalat liar datang, BSF liar datang, bertelur, jadi yang kecilnya nambah banyak. Karena semenjak kita di sini itu lalat liar BSF-nya datang, kayaknya sih dari sawah ya, karena padi itu kan intinya sih black shoulder itu lalat buah, jadi dia dari Tidak sejenis itu ya? Nggak. Beda jenis. beda ukuran jadinya kan. Kalau lalat liar banyak yang datang, akhirnya dia tidak satu ukuran. Ini baby ini umur berapa disebut baby? Baby itu dari 0 hari netas sampai umur 1 minggu. Hari ke-8 sampai panen, hari ke-7 sampai hari panen itu dia udah Berarti dewasa. panen dalam 7 hari. 14 hari. 14 hari panen. 2 minggu dia panen. Nah, setelah umur ke 23 hari dia berubah jadi Umur 23 sudah jadi indukan. indukan prepupa untuk indukan ke lalat yang hitam ya, bukan yang putih. Jadi berubah warna. Nah, indukan pun dia ada 2 modelnya. Ada yang kalau yang masih gerak-gerak itu namanya prepupa. Terus kalau dia udah kepompong kering itu yang agak ujungnya tuh bengkok ke atas itu dia pupa namanya. Itu nih dia pupa. Itu. Tapi kalau yang masih gerak-gerak gini, yang hitam yang gerak-gerak itu prepupa. Dia masih butuh waktu 1 minggu lagi untuk menjadi pupa. Dari indukan prepupa ini menjadi lalat, itu lalatnya, itu butuh waktu 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Dari lalat bertelur, telurnya kita tetaskan jadi baby larva, pertumbuhannya bagus jadi larva dewasa. Jadi siklusnya muter seperti itu. Baskom ini untuk media larva Ya, larva telur, sampai larva umur 14 hari. 14 hari usia panen, bisa lebih sih sebenarnya, nggak harus mesti 14 hari. Karena di hari 20, hari 22, 23 itu dia masih putih-putih gini kan, masih besar dia. Tuh, dia masih besar larvanya. Tapi kalau ini bagus, Ini yang serbuk Kasih. hitamnya apa? kalau serbu hitam ini namanya kasgotnya. Kasgotnya ini kalau kita saring jadi partikel kecil gini, dia bisa untuk jadi pupuk tanaman. Itu semacam Kotoran dia sama residu dari pakan-pakan ini, dari pengolahan dia. Jadi pakannya itu tidak mesti harus buah, dia harus sampah resto juga bisa kan, sampah restoran, sampah pasar, sampah rumah tangga juga bisa. Contoh ini kan dia Ini nama ilmiahnya maggot emang. Hermetia illusion. Kalau nama latinnya Hermetia illusion. Terus maggot itu dalam bahasa Inggris ya kalau nggak salah, dia maggot. Ada double G untuk pemisahan larva dengan belatung lalat serangga itu. Maggot ini G-nya 1. Tapi kalau untuk maggot larva yang lalat serangga itu G-nya 2. Yang beda. Yang di tengah ini? Nah, kalau yang di tengah ini untuk indukan. Kita panen indukan, namanya kita paret biopon namanya. Jadi prepupa yang sudah migrasi dari biopon dengan sudut kemiringan ini, dia akan jatuh ke sini. Jadi pindah sendiri, dia migrasi sendiri dengan insting dia. Karena yang hitam ini, yang prepupa ini, dia mencari tempat yang kering. Dia mencari tempat yang kering dari sini. Kalau sini kan basah, dia akan berusaha mencari tempat yang kering. Mencari tempat yang kering nih. Kayak ini contohnya, dia migrasi, pindah ke sini. Tuh dia jalan. Ini artinya sudah siap jadi indukan. Siap jadi indukan. Ini harus dipanen. Panen nanti kita sapuin,
Kita ambil, kita masukin bakinya, tempatnya. Ya. Terus dari indukan dari kepompong ada tempat khusus. Ada. Dia butuh insektarium namanya. Kalau dalam bahasa kita tuh insektarium. Itu kandang lalat. Coba lihat ke kandang lalat. Itu proses kepompong sampai jadi lalat berapa lama? Itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Kepompong yang jadi lalat ya. Kalau dari prepupa kan 2 minggu, ya pompongnya aja pupa itu 1 minggu. Ya kurang lebih 1 minggu. Ini proses. Nah ini kandang insektarium black shoulder fly. Jadi struktur bangunannya dia harus kawat dengan ada lubang halus untuk supaya sinar matahari masuk. Nggak gigit kok dia, cuman kita emang belum terbiasa. Nah ini ada meja ini black room namanya, ada ruangan gelap di bawahnya itu biar supaya cepat perubahan dari prepupa menjadi pupa, dari pupa ke lalat. Jadi kalau apa tadi kepompong tadi disimpan di dalam. Simpan di dalam box room ini. Sampai berubah jadi lalat. Sampai berubah jadi lalat. lalat. Nanti bertelur. Nanti lalat tadi bertelur di egis namanya. Ini kayu-kayu ini namanya egis. Nggak gigit kan? Itu meletakkan telurnya di mana? Nah nanti ini belum ada yang bertelur kayaknya karena ini posisinya panas matahari kita kurang berapa hari ini. Harusnya dia bisa bertelur. Nah contoh. Oh dibuka. Ya ini dibuka. Saat kita pas panen itu kan dibuka egisnya. Dia di celah kayu ini. Di celah kayu. Dia naruh telurnya dari samping. Nah, dari samping karena buntut ekornya itu dia akan masuk. Boleh telurnya, kelihatan nggak telurnya? Nih telurnya. Nah ini putih. Ini yang putih, ini telur. Ini Kelihatan. telur lalat black shoulder fly. Sekarang proses telur menetas jadi Larva, bebek Larva. larva. Itu butuh 3 atau 4 hari tergantung cuaca. jadi siklus secara keseluruhan dari telur sampai dapat telur lagi Itu 48 hari. 48 hari. 48 hari. Oke, ini cukup di dalam. Shoulder fly dia tidak butuh air minum atau makan. Jadi lalat biasa ini murni dia bertelur. Tugasnya bertelur. Yang jantan membuahi betina, yang bejantan setelah kawin mati, yang betina setelah bertelur mati. Oh, prosesnya memang tidak keluar lagi dia. Tidak lagi. Oke. Proses hidupnya cuma sampai bertelur. Ya. Kegiatannya cuman lalat itu kegiatannya cuman bertelur. Kawin dan bertelur. Sekarang mungkin mundur sedikit, kita lihat persiapan kalau yang berminat untuk budidaya. Pertama perlu persiapan Dia tuh Pakan. harus ada lahan, harus ada lahan kosong, nggak perlu lebar-lebar banget. Terus yang kedua ya sumber pakan, karena rata-rata peternak pembudidaya maggot itu ada titik jenuh dalam mencari pakan. Kita lihat pakannya. Baik. Nah, jadi pakan itu langsung diberikan dari pusat buah atau masih implementasi. Pakan itu bisa kita langsung kasihkan ke maggot. Iya. Bisa juga kita fermentasi. Fermentasi itu misalkan kalau pakan kita jumlahnya dalam keadaan over banyak, jadi si maggotnya sendiri tidak bisa menghabiskannya, itu kita tampung dulu, kita fermentasi. Fermentasikan dia agak udah lembut. Seharusnya sih kita pakai mesin cacah ya. Tapi nanti mesin cacahnya. Kalau sudah over kapasitas, maggot kita juga udah banyak, kita bisa. Kalau ini ampas tahu. Ampas tahu ini untuk media pancingan lalat bertelur. Nih, ini lalat nih, telurnya nih. Dia nempel di ember tuh warna putih. Jadi kalau di sini diolesi ampas tahu. Ya, itu yang di dalam box warna putih itu ampas tahu. Itu fermentasinya. Oke, pakai Pakai 4 itu untuk fermentasi fermentasi buah. air buah, supaya dia bantu T4. Ini kan ada yang untuk perikanan, kalau ini untuk peternakan. peternakan. Ayam, bebek. Mana merek untuk peternakan nih? Wah, ini untuk peternakan. Jadi pakai 4 untuk peternakan.
Ya kalau pakan selagi itu sifatnya organik, baik itu pakan padat maupun pakan cair, itu semuanya habis dimakan oleh maggot BSF. Kalau pakan padat itu kan bisa kita akalin dengan mesin cacah ya, biar halus, biar lembut. Kalau seperti limbah resto itu dia harus cacah habis. Tadi sekilas mengenai budidaya maggot. Jadi kalau dalam perjalanannya apa yang sering jadi masalah? Sering jadi masalah itu pemuda itu titik jenuh. Ada titik jenuh untuk mencari pakan yang pertama. Karena maggot ini makannya 25 jam. Jadi kalau kita 24 jam, sehari 3 kali makan, kalau maggot ini bisa 24 jam makan terus. Porsinya makan terus ya? Porsinya makan terus. Jangan sampai kehabisan. Dan juga karena kita untuk mempercepat pertumbuhan dan kandungan nutrisi yang ada di maggot itu sendiri. Kalau kurang makan. Kerdil. Makan kerdil. Yang kedua, pertumbuhan lambat, produksi telur turun. Terus yang kedua, kendala di lapangan itu biasanya teman-teman pembudidaya itu kendalanya di pemasaran. Ya, pemasaran. Karena manfaat atau lebih spesifik pemasaran. Jadi maggot ini bisa dipakai untuk apa? Nah, jadi maggot BSF ini pada dasarnya dia adalah sumber pakan alternatif untuk hewan, baik ternak ikan maupun ternak unggas. Jadi larva-larva yang dewasa ini yang sudah masuk usia panen itu bisa langsung kita kasih ke ikan atau ayam bisa, atau kita olah menjadi produk turunan lainnya seperti itu. Nah, yang kemarin dikeringkan. Ya, salah satunya produk turunan itu dikeringkan. Nih, dia lagi makan nanas, dia ngumpul. Di bawah penuh. Ya? Di bawah penuh ini. Kalau kita aduk tuh. Di bawah. Ayam seneng ya. Ayam, ikan, tuh lahap. Nah sekarang khusus untuk pecinta cupang. Jadi untuk ikan cupang ini ada produk yang sudah dikeringkan dan sekarang sedang proses Produksi. ke tepung. Ya. Nah jadi yang sudah dikeringkan tadi diperhalus dalam bentuk tepung, jadi tepung maggot itu bisa untuk ikan buraya, untuk anakan cupang. Dan kadar protein tinggi. Nah, kadar protein tinggi, lemak, asam amino itu komplit ya. Jadi bisa mempercepat pertumbuhan ikan buraya sama ikan cupang dan ikan-ikan yang lainnya. Untuk kesehatan, terus warna, terus kesehatan dan daya tahan ikan tadi terhadap bakteri atau sumber penyakit lainnya itu bisa kuat. Sebelumnya kan sudah kita coba untuk pakan itu ke ikan arwana sama predator, dan mungkin untuk yang kesulitan menyimpan dalam posisi hidup, jadi sudah tersedia bentuk dalam kering. bentuk kering. Ya. Kering itu dengan cara di open. Jadi untuk ikan predator bisa, untuk cupang, buraya itu cukup bagus, dan mungkin bisa dicoba untuk para breeder untuk mempercepat mutasi biar ikan cepat besar. Mungkin saran atau harapan ke depan? Harapan ke depan ya masyarakat harus lebih sadar lagi tentang manfaat dari larva maggot BSF ini. Karena kami sendiri, baik saya pribadi dan dari pihak Dinas Perikanan itu akan menghadirkan pakan murah berprotein tinggi untuk ternak ikan. Karena ini kita prioritasnya kita ke ikan ya. Seperti itu. Jadi untuk sementara sudah dipasarkan ke beberapa pengecer. Untuk sementara pengecer ke pembudidaya ikan. Itu sudah tersedia di Indoskayu, di Palembang. Kayu di Palembang juga ada di cabang kita Sudah di Bukit Lama. Lama sudah coba jual online. Kalau untuk yang fresh belum, karena pada dasarnya yang fresh tuh kita kesulitan untuk packingnya. Untuk yang kering itu saat ini kita mengisi beberapa outlet di Bukit Lama, Palembang dan sekitarnya. Itu. Tapi kalau nak beli bisa kesini langsung ya? Kalau untuk wilayah Musi Banyuasin
bisa di sini. Kalau untuk yang berada di Palembang ya ke Palembang. Jadi informasi untuk teman-teman pecinta ikan khususnya ataupun peternak hayat lain. Jadi ulat magot ini untuk yang sudah kering bisa dibeli di kios Amazon atau juga bisa pesan langsung dengan nomor WA 0823 3930 1996. Jadi silakan dihubungi. Terima kasih, ketemu lagi di next video. Thanks.